Presiden Joko Widodo secara resmi telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Sebagian berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan wilayah ini bukan sekedar simbol identitas bangsa, melainkan juga menjadi representasi berbagai potensi dan kemajuan bangsa Indonesia. Berbicara mengenai sejarah, tahukah Anda, rupanya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sebuah gerbang peradaban kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai Kartanegara. Berada di tepi Sungai Mahakam, berdiri sebuah bangunan yang dulunya digunakan sebagai istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Bangunan tersebut kini telah beralih fungsi menjadi museum yang menyimpan ribuan koleksi benda bersejarah. Museum Mula Warman menjadi warisan peradaban agung masa lalu untuk generasi masa kini. Dengan kemampuan retrokognisi yang dimiliki Om Hao, kami mengunjungi Museum Mula Warman untuk melihat dan merasakan peradaban agung di masa lampau. Ada kisah unik apa dari benda-benda bersejarah di Museum Mula Warman? Berikut penelusurannya. Dahulu, Museum Mula Warman adalah bangunan keraton Kesultanan Kutai Kartanegara yang didirikan pada 1932 oleh pemerintah Belanda. Menurut histori, museum ini diserah terimakan kepada Sultan Aji Muhammad Parikesit pada 1935. Bangunan ini pernah mengalami kebakaran dan dibangun kembali. Hingga pada 1971, Sultan menyerahkan bangunan ini untuk dikelola menjadi cagar budaya. Saat memasuki museum, kami disambut oleh megahnya Singgasana Raja. Terdapat tempat duduk raja dan permaisuri yang didominasi warna emas dan kuning cerah. Jadi kalau kita di Kesultanan Kutai Kartanegara, kalau ditangkap ini memang kuningnya kuning emas, Mbak. Sampai ke sini ya, sampai mengarah ke kita, sampai menyebar, dan efeknya memang energinya sangat luar biasa positif. Bentuk yang seperti ini atau desain seperti ini memang berasal juga dari negeri Belanda, yang didesain oleh seorang Belanda, Van der Loop waktu itu, dan dipersembahkan oleh beliau kepada Sultan di pertengahan tahun 1930. Kemudian dalam upacara-upacara besar, mungkin penerimaan tamu agung, penoubatan, peresmian dan macam-macam, baru dipergunakan. Dan saya lihat Sultan duduk di sebelah sini, kemudian permaisuri di sebelah sana, dan masih ada karpet lagi yang dibentangkan ke sana, Mbak. Ya, untuk menyambut beberapa tamu. Berbicara mengenai Kerajaan Kutai Kartanegara, pastinya tak lepas dari keberadaan hewan mitologi, lembu swana. Lembu swana disucikan karena dipercaya sebagai tunggangan dewa maupun raja pada zaman dahulu. Lembu swana telah menjadi lambang Kerajaan Kutai hingga Kesultanan Kutai Kartanegara. Tak heran, Singgasana Raja dihiasi oleh 2 buah patung lembu swana di sisi kanan dan kiri. Getarannya memang ini kencang ya, kalau kemudian mengarah ke saya, memberikan informasi kepada saya. Jadi memang kalau kita lihat ini benda bertuah. Pembuatannya sendiri itu di Burma. Burma itu Myanmar sekarang. Itu sekitar tahun 1850 dan diambil dari tembaga-tembaga besi, logam-logam itu pilihan. Jadi dari kapal-kapal tertentu yang kemudian dilebur menjadi satu dan dibikin seperti ini, Mbak. Ini memang khusus dipersembahkan. Jadi seperti diberikan pesanan dahulu oleh Sultan untuk membuatkan seperti kalau sekarang itu maskot ya, Mbak ya. Maskot ya. Iya, jadi hewan mitologi ikonnya. Yang mana ini memang waktu datang ke Kutai pertama kali, Kutai Kartanegara itu seperti ada upacara besar untuk penyambutan. Jadi memang betul ya bahwa lembu swana ini dulunya adalah kendaraan bagi raja ya? Kendaraan dalam arti kan kalau orang dahulu itu bergerak dengan teleportasi. Jadi berpindah dalam waktu yang sama, tapi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga dengan angin yang kencang. Karena kalau kita naik pesawat itu kan juga anginnya kencang. Dan lembu swana ini penggambaran. Jadi saat menggepakkan sayapnya sekali, wus gitu, berapa ribu kilometer akan terjangkau. Jadi teleportasi, karena raja-raja zaman dulu kan orang yang waskito.
terdapat sebuah koleksi tak kalah populer di Museum Mula Warman, yakni kalung uncal. Kalung emas 18 karat berbobot sekitar 170 gram. Kalung ini merupakan pusaka turun-temurun yang dipergunakan jika hendak melakukan penobatan raja. Selain mahkota emas, kalung uncal turut menjadi atribut wajib. Uniknya, konon kalung uncal ini hanya terdapat 2 di dunia. Selain di Indonesia, kalung ini juga ada di India. Hingga kini, kalung berhias relief kisah Ramayana ini masih menyimpan misteri. Ada, memang benar ada 2. Kita adalah salah satunya di Indonesia ini yang Rama itu bapak ya. Kalau yang di India itu yang Sinta itu yang ibu. Karena sebenarnya kalung seperti ini itu ada dalam relief beberapa candi-candi bertema Ramayana. Jadi mungkin kalau kita cari nanti di Prambanan atau di candi-candi Singosari, Candi Jago di Malang itu ketemu. Dan ada pengaruh dengan budaya Hindu India. Yang mana kalau zaman dulu kan biasanya ada barter tukar menukar. Jadi satu ada di mana, satu ada di mana. Sehingga ini berkaitan dengan hubungan diplomatik antara kerajaan-kerajaan waktu itu, Mbak. Dan boleh dibilang ini adalah kalung termahal kedua di dunia. Oh iya. Iya, jadi kita berbangga diri, Mbak, sekarang. Di India ada 1, di Indonesia ada 1. Dan ini dipakai hanya untuk upacara-upacara kebesaran kenegaraan, jadi sakral. Berdekatan dengan kalung uncal terdapat sebuah keris istimewa yang konon memiliki kaitan dengan garis keturunan kerajaan. Iya, jadi memang ini boleh dibilang tonggak ya, Mbak. Tonggak dari Kasultanan yang baru, karena dulu kan ada Kutai Lama, Kutai Kartanegara. Putri Karang waktu itu bersemedi di sekitaran Sungai Mahakam, dan beliau memang berjumpa dengan sosok Lembu Suwana, yang kemudian saat akan diberikan tonggak kepemimpinan berikutnya, itu beliau membawa ini. Jadi untuk dibawa di belakang, jadi seperti pegangan. Karena kan ini lebih memancarkan karismatik sebagai seorang pemimpin. Jadi sebagai ibu yang ditunjuk nanti akan melahirkan piai-piai agung untuk memimpin Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi ibu bagi para sultan. Jadi putri itu kemudian menunggang Lembu Suwana itu membawa keris ini, Mbak. Dalam artian sebagai tonggak yang harus saya bawa, yang nanti akan dijodohkan atau menikah dengan sultan yang pertama. Dan nanti akan turun semua secara silsilah itu seperti apa. Jadi memang ini untuk penobatan. Jadi dalam arti ya sudah terpilih dari kecil itu sudah mendapatkan boleh dibilang pulung ataupun aura pemimpinannya itu dari pancaran keris ini sendiri gitu. Berarti memang keris ini auranya karismatik gitu ya? Iya, dan harus secara garis pilihan, Pak. Jadi nggak bisa, misal nih tidak terpilih tapi ingin menjabat itu tidak akan bisa. Tapi secara dipilih dan membawa ini siapa yang kuat itu dalam artian terpilih itu yang nanti akan menjadi sultan untuk ke seterusnya bagaimana. Berada di ruangan terpisah, terlihat sebuah almari kaca berisi barang-barang khas tempo dulu. Di antara semua benda bertuah ini, mana yang paling menarik perhatian praktisi retrokognisi Om Hao? Iya, sebenarnya ada beberapa ya, kalau menurut saya yang kekuatannya itu besar itu. Kalau saat ini kita kan ada di bulan Oktober November. Itu kenapa tadi kita akan tertarik untuk yang ke patung singa, iya. Karena itu secara magis ya, itu memang dulu dipergunakan untuk ritual, itu untuk pemanggilan hujan. Dulunya? Iya, jadi ini akan dibawa keluar, kemudian di pinggiran Sungai Mahakam, dimandikan dan macam-macam dengan lantaran doa bersama, ada selamatan di situ, beberapa hari kemudian pasti hujan turun. Tetapi pas kondisi sungai, airnya benar-benar sedikit menurut. Dan ini memang auranya yang paling besar sekarang, yang paling memancar, karena diyakini bahwa memang aura dan getarannya itu magis dan bisa memanggil hujan untuk turun. Di dalam ruangan khusus ini masih terdapat satu benda yang dianggap sakral dan keramat, namun tidak secara gamblang diperlihatkan kepada para pengunjung. Berada di bawah almari kaca, tertutup kain kuning, mengundang rasa penasaran dengan sesuatu di baliknya.
Saat kain dibuka, terlihat 2 buah batu yang secara kasat mata layaknya batu biasa. Batu ini dinamakan batu menangis, karena menurut beberapa kesaksian, batu ini kerap memunculkan suara tangisan di malam-malam tertentu. Sebab di malam-malam tertentu, ini seperti malam setelah Senin sama malam Jumat itu terkadang terdengar suara menangis. Tapi menangis yang saya tangkap itu bukan suatu kesedihan atau seperti sesuatu yang menyeramkan. Memang beliau ini kan menggambarkan, jadi yang saya tangkap ada 2 pemuda nih Mbak ya, itu Aji Pangeran Jenggot Kawat dan Aji Pangeran Panji Kuning. Jadi Aji Pangeran Jenggot Kawat itu jenggotnya ini panjang, cuman itu kawat kayak kawat emas gitu. Dan yang satu pakai lencana kuning. Jadi ini memberikan peringatan-peringatan saat akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di negara, khususnya di Kesultanan Kutai Kartanegara, dan generalnya itu di negara Republik Indonesia. Ya, jadi maaf ya, misal ada bencana, ada kerusuhan, atau apa itu akan terdengar. Menyusuri bagian museum lebih dalam, rupanya Museum Mula Warman memiliki ruang bawah tanah. Di dalamnya terdapat ratusan koleksi antik berupa guci dan keramik. Konon, koleksinya berasal dari hubungan erat Kerajaan Kutai dengan beberapa kerajaan lain. Adapun yang menyebutnya sebagai hadiah, hibah, maupun alat ganti rugi dari sejumlah negara tetangga. Itulah sedikit sejarah peradaban masa lampau di Ibu Kota Baru. Museum Mula Warman menjadi ikon pariwisata di Kalimantan Timur. Saksikan terus On The Spot untuk update info-info unik, menarik, dan viral lainnya.